Kebahagiaan yang abadi itu di pertanian. Karena setiap hari kita membangun harapan. Assalamualaikum dan salam pariwisata. Kembali lagi di Malapa, mau Lama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, saat ini Inet sedang berada di Dangau Inspirasi dengan pemiliknya Bapak Joni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, baik ya Pak. Jadi Inet dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Pak, ingin kenal lebih jauh tentang Pak Joni. Terutama dalam hal Bapak mendirikan dan mengelola Dangau Inspirasi ini Pak. Boleh Bapak ceritakan nggak Pak, Dangau Inspirasi ini sebetulnya apa Pak? Biasanya sebetulnya sebuah nama sebetulnya. Ya, yang intinya tempat menginspirasi. Artinya kalau tidak terinspirasi orang ke sini, namanya kita tukar. Oh gitu. Ya, jadi tujuannya sebetulnya untuk bisa menginspirasi orang, sebetulnya. Supaya yang datang ke sini bisa mendapatkan inspirasi. Bisa berkembang. Kenapa Dangau Pak? Padahal di rumah. Dangau itu kan kata-kata pondok, bahasa Minangnya. Iya, pondok. Bahasa Minang pondok itu kan Dangau. Dangau. Oh, jadi supaya ini diibaratkan kayak pondok gitu ya, bukan karena Bapak ini backgroundnya pertanian, jadi Dangau itu kan ingat pikirannya tadi karena Bapak ini background pertanian, terus kalau Dangau itu kan sukanya ada di sawah gitu, enggak Iya, karena itu ya Pak? Memang Dangau ini kan di pinggir sawah. Oh iya, iya, tapi beton. Dangau modern. Jadi kalau di sini Pak, background Bapak kan pertanian ya Pak. Ya. Dulu juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumbar ya Pak ya. Jadi di sini orang yang datang ke Dangau Inspirasi ini bisa ngapain aja tuh Pak? Kenapa mereka Bapak harapkan kalau datang ke sini bisa mendapatkan inspirasi? Inspirasi tentang apa ini khususnya? Ya sebetulnya kita di sini kan membuat modeling sebetulnya, bagaimana memanfaatkan pekarangan seefisien mungkin. Terserah pekarangannya berapa luas, mau 1 meter, mau 2 meter, mau 100 meter, atau berapa. Nah, ini kita bikin ke modelingnya. Yang intinya orang kotanya harus bisa menjadi petani untuk keluarganya. Kenapa tuh Pak? Minimal 1 komoditi. Katakanlah dia petani bawang untuk keluarganya, atau petani peternak ayam. Intinya sebentar lagi kan penduduk Indonesia ini sudah 300 juta ini. Paling lama 5 tahun lagi kita akan masuk ke angka 300 juta. Nah, di saat itu tidak mungkin lagi orang kota ini menggantungkan pangannya 100% ke desa. Nah, oleh karena itu kita mencoba berpartisipasi untuk bagaimana menggiring masyarakat untuk bisa menghidupkan pertanian perkotaan. Supaya bisa berproduktif ya Pak di rumah sendiri gitu. Oh, jadi ini sebetulnya yang membuat Bapak mendirikan tempat ini supaya orang bisa belajar bercocok tanam di rumah, di pekarangan sendiri ya Pak, menghasilkan pangan untuk dikonsumsi sendiri. Minimal 1 komoditi. Minimal 1 komoditi yang bisa dikonsumsi sendiri. Oh gitu. Jadi kalau orang datang ke sini itu gratis langsung belajar di sini atau gimana Pak? Yang jelas tidak bayar. Ya. Boleh mau belajar gimana? Yang jelas tidak bayar. Pulang pun kalau ada bibit silakan bawa. Jadi ya semacam itulah.
kita berbagi dengan masyarakat, dengan mahasiswa, dan sering ada pelatihan juga di sini. Itu semua gratis. Itu semua gratis. Ya. Jadi Bapak membiayai ini sendiri, Pak? Apakah ada sponsor gitu? Nggak ada sponsor, mana ada sponsor. Jadi memang dari Bapak pribadi ya, Pak ya? Dan tidak banyak kok, apalah biayanya. Kan tidak banyak. Tapi kalau misalnya yang tadi kata Bapak ada masyarakat yang datang, itu ada juga mahasiswa, itu mereka dapat informasi bisa belajar di sini itu dari mana, Pak? Ya kita kan mengkomunikasikan lewat media sosial. Nah kemudian orang-orang datang ke sini pun mengkomunikasikan juga di luar. Iya. Dan perlu diingat saya kan 35 tahun berkecimpung di pertanian. Iya. Berarti itu Facebook, maksudnya media sosial Bapak sendiri ya? Iya, dan saya kan 35 tahun berdinas pertanian. 35 tahun itu kita 3 hari itu sudah pasti berhubungan dengan petani. Dalam seminggu. Iya. Nah ini kan membuat hubungan kita dengan banyak orang, dengan banyak lapisan masyarakat menjadi hubungannya menjadi sangat baik. Iya. Nah, kalau dulu saya mengunjungi orang, sekarang ini terbalik malah. Dikunjungi. Mereka mengunjungi saya. Nah, memang ada juga dunia ini. Jadi dengan demikian komunikasi kita tidak putus dengan silaturahmi tetap terjaga, Pak. Terjaga. Jadi berarti yang datang ke sini itu masyarakat, mahasiswa itu dari sekitaran Kota Padang saja atau ada yang dari luar kota, Pak? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Dari Kepulauan Riau hampir semua kabupaten udah ke sini nih. Itu berkat link yang Bapak bangun semasa Bapak masih berdinas atau memang baru tahunya setelah Bapak udah pensiun? Ya, pertemanan kita lewat media sosial kan banyak. Nah, orang-orang menjadi tertarik untuk bisa berkunjung, berkomunikasi, belajar. Jadi kalau yang tadi Pak, Bapak bilang tadi ada juga yang datang dari luar daerah, kayak misalnya di Riau. Itu mereka kan kesini mungkin nggak hanya sehari kan ya Pak, pasti akan berhari-hari. Itu mereka ngapain aja Pak di sini Pak, selain belajar tentang bertani atau bercocok tanam gitu Pak? Yang jelas orang-orang ke sini udah pasti nggak ke sini aja itu. Apalagi di luar provinsi. Iya. Pasti dia jalan lah ke daerah wisata yang lain. Atau belanja-belanja, itu biasalah. Iya. Dan yang datang itu tidak hanya orang-orang di Riau, di Jambi juga ada. Jambi juga ada. Provinsi-provinsi tetangga lah ya Pak. Ada. Dari Jawa ada juga nggak Pak? Dari Kalimantan ada. Ada. Dari Pulau Jawa, semua provinsinya ada itu. Itu pingin ketemu Bapak aja atau nggak tahu, pingin ketemu saya. Atau jangan-jangan sebenarnya objek wisata tuh Bapak mungkin Pak, sebagai daya tarik wisata. Tapi yang jelas kita mengkomunikasikan apa yang kita bangun. Iya. Di samping itu dari luar negeri juga ada itu. Iya, baru aja ini mau tanya Pak. Ini maksudnya bendera-bendera ini. Nah, itu kan ada sekitar 17 bendera itu berapa itu? Iya. Itu kan bendera-bendera yang negaranya udah ke sini. Oh, yang orangnya pernah ke sini. Iya. Itu juga mau belajar bercocok tanam, Pak? Pada intinya bukan belajar bercocok tanam. Terus? Dia mengambil ideologinya. Ideologi dia apa tuh, Pak? mengambil rohnya. Nah, kira-kira begitu. Ini kan kita membangun kemandirian. Kita di sini kan tidak hanya untuk memberi contoh bagaimana mengurus perkotaan. Iya. Kita juga membangun kemandirian. Kemandirian dalam bertani. Jadi kita tidak tergantung ke luar. Dan yang kita usahakan di sini kan tanpa ada bahan kimia buatan. Oh, organik ya Pak ya. Terlepas organik atau tidak organik, inilah kita dipenuhi oleh kebutuhan sendiri. Nah, kebutuhan sini di sini aja. Jadi hal demikian menjadi tertarik orang melihatnya. Ini betul idenya mereka tadi. Oh iya. Karena kalau misalnya itu kayaknya ada dari Jepang ya.
Kayaknya kalau dari sisi dari pertanian mereka lebih maju dari kita ya, makanya kenapa? Tapi di mana-mana pertanian ini pembangunannya gerakannya kan lebih banyak ke apa? Tidak memberikan keuntungan ke petaninya. Iya. Kan dari mana-mana pemerintah kan lebih berpihak kepada pengusaha. Kalau Bapak lihatnya dari sisi gimana caranya mensejahterakan petaninya? Harusnya kan uang yang tinggal di petani ini banyak. Di mana-mana di dunia ini orang selalu ngomong produksi. Iya. Tidak ngomong pendapatan petani. Kalau ngomong produksi, banyak produksi biaya tinggi kan percuma. Iya. Nah, yang beruntung perusahaan juga. Nah, ini yang kita komunikasikan lewat media sosial dan orang ingin tahu yang itu yang bagaimana. Nah Pak, kalau bicara tentang mensejahterakan petani nih Pak, kalau kita kaitkan dengan pariwisata kan ada juga tuh Pak istilahnya ekowisata. Terus ada juga sekarang istilahnya living experience tourism. Jadi pariwisata yang menjadikan pengalaman hidup itu menjadi daya tarik wisata gitu. Kalau dari kacamata Bapak nih sebagai seorang sarjana pertanian yang memang bergerak banyak di pertanian, kalau misalnya dari pertanian itu menjadi daya tarik wisata atau menggerakkan petani ini supaya lahan pertaniannya ini tidak hanya berpikir untuk berproduksi aja, tapi bisa menjadi daya tarik wisata gitu, gimana Pak kalau dalam kacamata Bapak peluangnya? Sebetulnya Sumatera Barat ini kan yang bisa kita jual itu kan cuma pariwisata. Tapi penduduk kita kan banyak yang bertani kan ya Pak? Arahnya ke pariwisata. Artinya kita kembangkan namanya ekowisata, agrowisata. Wisata yang berbasis pertanian ini pasti biayanya murah. Karena bisa sampingan ya Pak ya? Biaya membangunnya lebih murah. Oh iya. Ya, untuk membangun wisata ini lebih murah. Dan pasti lebih beri keuntungan kepada masyarakat setempat. Iya, karena dia langsung ke lahan ya. Berbasis masyarakat lokal. Iya. Makanya ini yang harus dikembangkan. Sumatera Barat ini daya saing kita dengan orang luar itu adalah wisata. Kalau mau produksi, kita beradakan di pinggir pantai barat, terlalu jauh kita mau keluar. Tapi semua produk kita idealnya kita jual dalam bentuk wisata, baru memberikan keuntungan. Nah, yang ide-ide yang Bapak sampaikan tadi itu juga disampaikan melalui diskusi yang ada di Danau Inspirasi ini nggak Pak, ke petani gitu, supaya mereka juga. Banyak. Jadi kita selalu mengkomunikasikan tidak hanya ke petani, ke pemerintah juga. Iya. Ke lembaga sosial masyarakat juga, aktivis wisata juga kita komunikasikan. Karena ke depan misalnya Sumatera Barat itu kawasan hutan aja yang sudah diberikan hak kelolanya ke Nagari itu lebih 200.000 hektar. Kalau tidak salah saya 214.000 hektar. 193 Nagari. Artinya mau membangun agrowisata yang bagaimanapun bisa kita bikin. Kalau dari sisi petaninya nih Pak, masyarakatnya, apakah mereka mau nggak kalau menurut Bapak itu masyarakat yang di Sumatera Barat ini, khususnya petani Sumatera Barat ya, menjadikan lahan mereka itu sekalian untuk tempat objek wisata? Karena sebetulnya kan kadang mereka punya lahan karena mungkin mereka merasa udah kecapean ngurusi lahannya untuk berproduksi, ini malah mikirin lagi untuk wisatawan datang gitu. Kalau di Sumbar tantangannya seperti itu gimana menurut Bapak? Saya pikir pasti mau lah. Karena jam kerja efektif mereka kan hanya pendek petani. Luas lahan tidak begitu luas. Nah, kalau ini bisa dijual untuk wisata kan lebih bagus. Dan itu masyarakat pasti mau, saya pastikan. Tergantung bagaimana melakukan pendekatan. Pendekatannya ya. Dan menggerakkan bagaimana masyarakat itu supaya mau ya Pak ya. Tergantung itu kuncinya. Jangan kita yang punya lahan orang kita yang berkuasa aja, itu kacau itu. Ya, ini pendekatannya. Nah, kemampuan kita menggerakkan masyarakat tani ini yang menjadi kata kuncinya. Saya pastikan bisa.
Kalau menurut Bapak, komoditas pertanian apa saja yang lebih menjual untuk dijadikan objek wisata, ekowisata? Semua. Apakah semua? Termasuk komoditi hutan. Hutan pun bisa ya, Pak? Bisa. Kayu pun bisa juga. Semua. Jadi pertanian ini, tanaman ini, tumbuhan ini memang sangat bermanfaat kalau kita gerakkan ke wisata. Karena murah meriah itu modalnya, dan memberikan keuntungan terbesar itu ke masyarakat lokal. Tinggal mungkin bagaimana masyarakatnya bisa mengemas itu sebagai suatu hal yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Nah, gitu di sinilah pentingnya pemerintah daerah, terutama dinas pariwisata, kabupaten, kota, dan provinsi. Bagaimana memberikan edukasi ke masyarakatnya. Nah, perbanyak dalam media sosial, melalui film-film pendek, saya yakin itu bisa. Pelatihan-pelatihan gitu ya Pak ya. Selain pelatihan itu kan bisa juga dari uangnya Pak Wali Nagari. Di Nagari itu kan sampai 2 miliar per Nagari. Itu kan bisa memberikan pemahaman, pelatihan ke masyarakat lokal. Dengan biaya Pak Wali Nagari. Ya, tergantung kita melakukan pendekatan dengan Pemda setempat, dengan Wali Nagari dan segala macam. Nah, di sini kuncinya dinas pariwisata ini. Dinas pariwisata bergerak sendiri, Wali Nagari bergerak sendiri, tidak bisa. Ya, harus kolaborasi ya. Kalau kita akan memberdayakan masyarakat. Tadi ini kebetulan papasan sama beberapa mahasiswa. Katanya mereka PKL di sini. Ya. Jadi berarti di Danau Inspirasi ini juga menerima mahasiswa PKL ya Pak? Khususnya dari Fakultas Pertanian. Ya, mahasiswa PKL ada, orang magang ada. Itu bekerja sama langsung universitasnya dengan Bapak atau gimana tuh Pak? Menghubungi Bapak langsung atau? Ya, memang dari fakultas yang mengkomunikasi dengan kita. Oh gitu. Itu mahasiswa itu kalau magang dan PKL di sini itu ngapain aja Pak? Apakah Bapak punya punya kegiatan sendiri khusus untuk mahasiswa, atau memang dari fakultas atau dari universitasnya harus ada list kegiatan yang harus mereka lakukan gitu Pak? Nah, kita 100% memberikan ke dia, bukan dari kampusnya. Dan kalau di kampusnya mereka kan belajar buku aja. Ya. Nah, di sini faktanya di sini ada. Jadi disuruh langsung terjun ngurusin tanaman. Mulai dari persiapan tanam sampai panen. Kalau yang di sini? Sampai bagaimana mengurus tanaman. Nah, apakah hanya pertanian saja Pak? Karena lihat-lihat juga ada ayam, ada ikan. Ya, akhirnya semua. Akhirnya mereka di sini PKL kehidupan. PKL. Bagaimana jadi hidup kita? Termasuk mungkin bertahan hidup di sini ya Pak ya, tanpa harus belanja panganan keluar ya Pak ya. Kan di sini. Ya, beli garam penting lah, garam dan minyak. Oh ya. Siapa tahu mau bikin garam sendiri. Oh gitu. Ini mahasiswa di sini rata-rata paling lama berapa lama Pak? Kalau magangnya itu kalau PKL-nya itu 31 hari. 31 hari. Terus hitung bulannya 1,5 bulan itu. Itu ganti-ganti terus ya Pak ya? Apa sepanjang tahun atau gimana Pak? Itu tergantung mereka kirim. Kemudian penelitian juga ada di sini, penelitian kampus juga ada. Kalau penelitian itu apa aja Pak jenisnya yang di sini Pak? Ini banyak penelitian ke arah hidroponik dan aquaponik. Jadi ini pertanian begini lah, pertanian hidroponik ini mereka itu. Gitu. Terakhir ke Pak, apa harapan Bapak sebagai seorang petani ya Pak, petani zaman now yang banyak memberikan inspirasi kepada masyarakat atau mahasiswa atau siapa saja yang datang kemari Pak, tapi kaitannya dengan ekowisata itu Pak, pertanian dari sisi pariwisatanya Pak, kedepannya seperti apa, apalagi khususnya untuk pengembangan di Sumatera Barat. Ya, sebetulnya kan tempat pembelajaran ini kan tinggal menduplikasinya menjadi agrowisata. Kita agrowisata itu ada 10 hektar, 20 hektar, semua 100 hektar. Salah satu syarat utama agrowisata itu kan ada edukasi.
Iya. Nah ini kalau kita bikin ada 30 anjungan edukasi ada sih. Tinggal memindahkan ke lokasi. Jadi harapan Bapak ke depannya seperti apa? Ya ke depannya tentu bagaimana Dinas Pariwisata mengintegrasikan ke 3 lapang betul-betul dalam waktu yang tidak lama agrowisata yang benar-benar agrowisata itu bisa kita jalankan di Sumatera Barat. Karena sangat besar potensi kita itu. Sangat besar sekali. Yang untuk Dangau Inspirasi ini sendiri, Bapak harapannya ke depan seperti apa nih Pak? Dan Dangau Inspirasi ini, apakah bisa lebih besar lagi? Apakah sudah cukup puas Bapak dengan yang seperti sekarang? Kalau kita cukup ini, cuma kita berharap di setiap tempat banyak kawan-kawan orang-orang membuat tempat seperti ini. Semoga jadi, orang lain terinspirasi untuk membuat Dangau Inspirasi. Di beda tempat pasti beda sentuhannya. Nah kalau ada tempat seperti ini 1 atau 2 per kabupaten kan bagus sih. Iya. Kita harap ini bisa dibangun oleh kawan-kawan semua yang punya kesempatan, kemauan. Iya. Dan ini kan untuk pertanian ini kan sampai akhir hayat nih. Akan ada terus ya Pak ya. Karena jadi kita butuh makan terus. Kebahagiaan yang abadi itu di pertanian. Karena setiap hari itu kita membangun harapan. Iya. Kita tanam harapan kita tumbuh dia, udah tumbuh dia besar, besar dia berbunga. Nah, setiap terpenuhi harapan itu kebahagiaan. Bunga dia berbuah, berbuah dipetik, bisa dikonsumsi. Manis, berapa level itu kebahagiaan di sana. Berarti Bapak bahagia ya Pak ya? Setiap hari. Setiap hari. Alhamdulillah. Kebahagiaan itu yang di pertanian kita tunggu. Iya. Kalau mancing kebahagiaan cuma sehari itu. Pas lagi dapatnya aja. Pas pulang udah letih capek, udah keluar. Tapi kebahagiaan selama-lamanya itu di pertanian. Iya. Bertanam ya pasti kita bangun. Pak Joni, makasih banyak bincang-bincang kita pada hari ini, sangat menginspirasi sekali cerita-cerita yang Bapak share dari tadi. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang menonton konten ini, dan semakin banyak lagi orang yang datang ke sini ya Pak ya, untuk belajar kehidupan, terutama bercocok tanam Bapak. Jadi terakhir nih Pak, ada titipan dari Dinas Pariwisata untuk Bapak. Mohon diterima Pak. Yap. Satu lagi Pak. Nah ini nih Pak. Ini Bapak sebagai sudah menjadi bagian dari Malapa, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Saudara pariwisata, demikianlah bincang-bincang Inet dengan Bapak Joni, pemilik dari Dangau Inspirasi. Nah, sampai jumpa kembali di Malapak selanjutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Masua.